Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Sani Meraga Suci, Dharma Diaksa PHDI Pusat, Ide Pedanda Gede Bang Buruan Manuabe beserta seluruh sulinggih yang hadir hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawotenaya, PJS Ketua Sabah Walaka PHDI Pusat, Bapak Kolonel Infanteri Purnawirawan Nengah Dana beserta dengan seluruh jajaran, anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Iwayan Sudiarto, Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama, Pak Profesor Nengah Dwije, kemudian juga hadir Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Ibu Made Ayu Martini, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Wali Kota Jakarta Pusat, Pak Arifin, terima kasih kehadirannya Pak. Ketua Panitia Pasemuhan Agung Parisade Hindu Dharma Indonesia tahun 2025, Pak Wayan Samudra Pak Gigin, terima kasih untuk acaranya yang luar biasa selama 3 hari, 4 hari ya, 3 hari ya. Seluruh ketua organisasi Hindu tingkat nasional, ada PHDI, WHDI, ICHI, Pradah, KMHDI, Dosen Hindu Indonesia, PSN, Prajaniti, dan P3I yang sudah hadir hari ini. Dan juga yang saya banggakan seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini kita tentu patut memanjatkan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa karena kita semua masih diberikan kesehatan berkumpul bersama-sama hari ini. Saya yakin banyak yang sudah dirumuskan dalam 3 hari ini untuk kebaikan umat, kebaikan kita bersama, dan mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan, dirumuskan dalam 3 hari ini bisa benar-benar merekatkan hubungan kita sebagai sesama umat Hindu, bisa menguatkan kembali dan bisa juga semakin meningkatkan kesadaran kita akan kepentingan umat kita yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan hari ini saya ingin berbagi terkait dengan visi Indonesia Emas 2045. Bagaimana kita meneguhkan Dharma Agama dan Dharma Negara untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang adil, beradab, dan inklusif. Jadi kalau bagi kami di Kementerian Pariwisata, ini bukan hanya momen untuk berbicara tentang sektor ekonomi, tetapi ini juga adalah kesempatan bagi kami untuk berbicara tentang pembangunan peradaban. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang pariwisata, pariwisata itu bukan soal jalan-jalan saja, tapi pariwisata itu kita kembangkan dan bukan hanya tentang mendatangkan wisatawan, tetapi juga menumbuhkan nilai luhur, memperkuat harmoni sosial, dan juga memastikan keadilan bagi semua, seperti yang tertulis dalam Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Setidaknya kalau Kementerian Pariwisata ada 3 dari 8 Astacita Presiden yang kami turunkan dalam berbagai program prioritas di Kementerian Pariwisata saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bangsa kita punya cita-cita yang sangat besar, yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan visi menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang bersatu, berdaulat, maju, dan juga berkelanjutan. Dalam perjalanan menuju cita-cita itu, pariwisata memiliki peran yang strategis. Sebagai bangsa yang majemuk dan juga berkeadaban, pembangunan pariwisata Indonesia tidak cukup hanya mengejar soal angka kunjungan saja, tetapi lebih daripada itu, pariwisata itu harus mampu menumbuhkan keadilan sosial
nilai kemanusiaan, dan juga tentu saja adalah harmoni antar umat. Pak Presiden dalam beberapa kali di sidang kabinet selalu mengatakan bahwa pariwisata itu tidak akan tumbuh kalau tidak ada kerukunan antar umat beragama, kalau tidak ada rasa aman yang tercipta antara masyarakat kita di dalam. Jadi penting sekali soal harmoni antar umat ini. Pariwisata itu Bapak Ibu mungkin kita punya pemahaman yang sama. Pariwisata bagi kita di Indonesia itu adalah wajah bangsa, cermin budaya, dan juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua PHDI, ruang pengabdian untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi kita patut ya bersyukur, sekaligus juga kita berbangga karena dunia juga sudah mengakui kekuatan budaya dan juga warisan spiritual Indonesia. Kalau kita lihat dari angka-angka misalnya, Travel and Tourism Development Index dari World Economic Forum itu menempatkan Indonesia di peringkat 1 di Asia Tenggara dan juga nomor 5 di dunia untuk pilar culture resources. Jadi ada berbagai pilar culture resources atau sumber daya dari budaya itu kita nomor 1 di Asia Tenggara dan nomor 5 di dunia. Jadi ini satu kebanggaan bagi kita. Dan ini capaian ini merupakan sebuah pengakuan internasional terhadap jati diri bangsa terkait dengan kekayaan budaya dan juga spiritual kita yang merupakan aset utama daya saing pariwisata nasional terhadap seni, tradisi, dan juga kearifan lokal yang sudah diwariskan secara turun-temurun selama ini. Dan capaian ini juga adalah sebuah tanggung jawab yang sangat besar sekali untuk memastikan agar kekuatan budaya ini dikelola secara berkelanjutan dan juga tentu saja harus inklusif, sehingga nantinya manfaatnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat luas mulai dari kota sampai dengan di desa. Bapak Ibu yang saya muliakan, Indonesia punya kekayaan spiritual dan juga budaya yang sangat luar biasa sekali. Dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote. Dan keberagaman ini adalah sebuah anugerah. Keberagaman ini menjadi fondasi bagi pengembangan yang namanya spiritual tourism dan juga cultural tourism yang saat ini peminatnya terus mengalami peningkatan. Jadi saat ini menurut tren wisatawan global, tren kedepannya wisatawan itu akan mencari hal-hal yang autentik. Wisatawan juga mulai terus mencari yang namanya spirituality, dan juga ingin mencari hal yang berbau cultural. Kenapa? Karena semua manusia di dunia saat ini sudah mulai mengarah kepada bukan soal jalan-jalan tetapi healing. Semuanya ingin pada saat mereka berkeliling, mereka tidak hanya menikmati pemandangan tetapi mendapatkan pengalaman penyembuhan diri dan kembali kepada diri mereka masing-masing. Jadi bukan hanya soal jalan-jalan, wisata bukan hanya soal jalan-jalan.